Oke, ini di 7. Oke, udah. Kasih Mem, kita ada sebentar bawa kue nih. Oke. Oh, ya Mem, saya kasih. Udah dikirim itu, Bu Vero. Iya Mem. Oke, udah. Baik, terima kasih Mem. Oke, di download aja. Oke, sambil menunggu pembina OSIS kalian, Ibu Vero mempersiapkan presentasi tentang kurikulum yang ada di SMA Agustinus. Mungkin sambil menunggu ya, saya memberikan penjelasan sedikit untuk sambil menunggu Ibu Vero mempersiapkan PPT-nya agar supaya kalian bisa lihat. Oke. Sebenarnya sih kurikulum yang ada di SMA Agustinus itu tidak beda-beda jauh dengan yang pernah kalian lewati mungkin semasa SMP. Biologi, ada fisikanya sedikit, ada kimianya sedikit. Nah, begitu juga untuk IPS terpadu. Kalau IPS terpadu, kalian juga belajar di situ geografi, kemudian ada sejarahnya, kemudian mungkin ada ekonominya sedikit. Nah, kalau kalian jumpa di SMA, bidang-bidang studi yang tercakup dalam IPA terpadu ataupun IPS terpadu, itu kalau di SMA itu sudah berdiri sendiri. Jadi nanti kalian akan mendapati mata pelajaran kimia sendiri, kemudian fisika sendiri, biologi sendiri, itu untuk IPA. Nah, kalau kalian jurusan IPS, mungkin di IPS ya, itu nanti kalian akan mendapatkan ekonominya juga sendiri, geografinya sendiri, kemudian sosiologi sendiri. Nah, di sini juga di Agustinus ada penambahan yang disebut dengan lintas minat gitu. Jadi kurikulum 13 ini memang agak rumit sedikit gitu. Jadi memang aturan-aturan yang akan diberlakukan di Agustinus kaitannya dengan struktur dan kurikulum yang berlaku di Smagus agak lebih rumit sedikit. Hanya kalau kalian bisa melewati itu dengan baik, saya pikir itu no problem. Nah, tidak menjadi masalah untuk kalian. Cuma yang saya ingatkan kalian di sini, jangan sampai ada yang dibilang, aduh, kalian masuk ke jurusan IPA karena maunya mama. Saya masuk IPA nih karena maunya papa. Ini yang bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Kamu tidak passion di situ. Jadi kamu tuh tidak tidak suka sebenarnya, cuman karena mungkin kalian hanya mengikuti kemauan orang tua, ya akhirnya ya kebablasan atau kamu keteteran sendiri pada saat kamu sudah masuk ke jurusan gitu. Itu sih yang saya harus kasih warning buat kalian. Jadi jangan sampai karena orang tua kalian memilih jurusan IPA, karena benar agak repot, agak susah. Contoh simpel aja. Kalau di IPS dan bahasa, matematikanya cuma 4 jam. Ya, matematikanya cuma 4 jam. Tapi kalau di IPA, itu bukan cuma 4, ada 7. Itu di kelas 1 atau kelas 10. Tapi nanti kalau sudah naik ke kelas 11 ataupun kelas 12, itu matematika bukan lagi 7, jadi 8 jam per minggu. Dan mungkin 8 jam per minggu bisa-bisa dalam 1 minggu kalian bisa ketemu dengan guru matematikamu ya, atau ketemu dengan pelajaran matematika bisa 3 sampai ya, Dek. Mem sudah bagikan ini kah? PPT? Belum. Saya pikir
Oh, Saya baik. pikir Siap, Mem. dari kalian. Oh, dari kami, Mem. Oke, baik. Terima kasih. Oh, boleh, boleh juga sih. Kalau saya bagi boleh juga, nggak apa-apa. Baik. Kita bagi saja, Mem. Nggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Saya pikir karena sudah minta PPT, jadi saya pikir kalian yang bagi, gitu. Siap, Mem. Terima kasih. Boleh, 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 boleh. Ah, ah. Apa saya minta kalian manfaatkan ya. Kalau mau tanya disilakan. Kalau mau kalian, aduh ini saya kok agak. Kalau kalian cuma lihat saya punya muka, hayo. Baik. Ini sudah. Oh berarti ini ada Ibu Vera, mohon maaf. Ada lama, ada baru ya? Oke. Mem, tadi itu ada pengurus OSIS di dalam, Mem. Beberapa pengurus OSIS. Oh gitu ya. Karena saya lihat ada Elis, ada Patricia Elis sama Gabriela Sianipa. Itu pengurus OSIS. Oke, thank you. Oke, saya akan memperkenalkan atau menjelaskan sedikit tentang kurikulum yang berlaku di SMA YPPK Agustinus. Nama saya lengkap sudah bisa kalian lihat sendiri. Kok hilang ya, Dek? PPT-nya hilang ya? Bentar, Mem. Ibu Vero, PPT-nya hilang. Sambil menunggu Ibu Vero. Oke, lanjut. Yang baiknya. Oke, itu ya. Jadi kalian bisa lihat nama saya terpampang di situ lengkap dengan baret dari ujung sampai ujung, ya. Kalau saya sih biasa dipanggil dengan Mem Femi gitu. Mau guru kah, mau murid kah, tetap manggilnya seperti itu. Mungkin karena saya sudah umur kali ya. Tapi nggak kelihatan tua juga kan saya ya. Oke, lanjut. Billy lanjut, slide kedua. Oke, jadi yang akan kita bahas di sini adalah struktur dan muatan kurikulum yang berlaku di SMA YPPK Agustinus. Nah, struktur kurikulumnya antara lain ada 3 ya pembagian struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum yang berlaku di SMA Agustinus mau dari kelas 10, 11, dan 12, kalian sudah tahu kita melaksanakan kurikulum 13 ya. Kurikulum 13. Nah, kurikulum 13 yang sudah direvisi. Nah, di sini kurikulum K13 atau orang selalu mengatakan itu K13. Kurikulum 13 ini terbagi dalam 3 peminatan. Nah, 3 peminatan itu antara lain adalah peminatan matematika dan IPA. Orang suka singkat dia MIPA atau IPA. Kemudian peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Dan yang terakhir adalah peminatan ilmu bahasa atau orang suka bilang itu jurusan bahasa, tetapi yang selalu ngetren sih dibilang itu ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, dan ada jurusan bahasa. Nah, berikut. Dari ketiga jurusan ini terbagi dalam 3 item. 3 item itu meliputi yang pertama itu yang disebut dengan kelompok A, ya. Ada kelompok A, ada kelompok B, dan kelompok C. Nah, kelompok A itu meliputi 6 mata pelajaran. Nah, kelompok A itu wajib ya. Wajib dimiliki oleh semua jurusan. Mau IPS kah, mau bahasa kah, mau IPA kah, semua wajib mendapatkan 6 mata pelajaran ini. Itu yang disebut dengan kelompok wajib A. Biasanya kalau kamu terima raport, itu duluan yang ada yang akan ditampilkan di raport kalian, gitu ya. Jadi nanti pada saat kalian sudah duduk, mungkin di sini ada pengurus OSIS, kalian bisa melihat raport yang kalian sudah terima kemarin, itu di halaman depan itu pasti ada tertulis itu kelompok wajib A, gitu ya. Kalau kalian melihat model raport yang ada di situ adalah pengetahuan dan keterampilan. Pasti yang akan muncul di situ adalah kelompok wajib A. Walaupun sebelumnya itu adalah kelompok
sikap dan spiritual. Itu biasanya yang awal-awal rapor. Nah, sini ya. Jadi struktur kurikulum yang berlaku di kelas 10 untuk kalian, begitu juga untuk kelas 11 dan kelas 12, itu sama. Itu disebut dengan kelompok wajib A yang meliputi 6 mata pelajaran. Nah, 6 mata pelajaran wajib itu adalah pendidikan agama. Nah, di sini di SMA Agustinus diberlakukan pendidikan agama Katolik ya. Jadi semuanya kita mengikuti pendidikan agama Katolik. Jadi mau yang dia beragama Protestan, mau yang beragama Islam, semuanya kita mengikuti pendidikan agama Katolik. Oke, jadi itu yang harus kalian pahami. Nah, namanya kalian sudah masuk ke sekolah kami di SMA Agustinus, berarti kalian kalau saya tidak salah kalian sudah menandatangani surat pernyataan ya. Nah, di situ sepertinya sudah dijelaskan di situ bahwa kalian akan mendapatkan mata pelajaran agama Katolik. Jadi wajib diikuti oleh semua peserta. Sedangkan kami guru-guru kalau kita ada misa itu wajib masuk ikuti misa di Gereja Santo Petrus di samping sekolah. Itu wajib ya anak-anak ya. Jadi jangan nanti kalian sudah masuk lalu dibilang, ih saya kok bukan agama Katolik, saya harusnya dapat pelajaran agama ini nih. Enggak ya. Jadi kita berlakukan sama ya. Jadi yang kalian dapat di SMA Agustinus itu adalah pendidikan agama Katolik. Jadi kalau di situ sih judulnya pendidikan agama dan budi pekerti. Tapi yang di sini adalah pendidikan agama Katolik yang jumlah jamnya adalah 3 jam. Jadi kalian sayang ya, ini 3 jam kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena di sini kami akan membentuk karakter kalian paling tidak saling menyayangi, peduli, ada kasih. Nah, itu yang akan kita pelajari di sini ya. Itu pendidikan agama 3 jam. Kemudian PPKN itu 2 jam, bahasa Indonesia itu 4 jam, matematika, nah ini yang suka dibilang orang matematika wajib. Nah, matematika ini semua dapat, mau IPA, IPS ataupun bahasa, semuanya dapat matematika. Ini 4 jam. Kemudian sejarah Indonesia ada 2 jam dan bahasa Inggris ada 2 jam, gitu ya. Jadi kalau ditotalkan jumlahnya berapa yo? 16 jam. Iya. 16 jam. 16, iya kah? Nggak salah hitung nih. 17 jam, Ibu. 17 jam, Pak. 17 jam. Berapa? Oke, 17 jam ya. Tuh dijumlahin tuh 3 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 2 ada 17 jam. Wajib yang harus kalian dapat ya. Oke. Lanjut. Kakak Willy. Itu kelompok wajib A ya, yang semuanya dapat, mau IPA, mau IPS, mau bahasa, semua dapat. Di sini judulnya ada kata wajib, jadi semuanya dapat. Begitu juga untuk kelompok B. Nah, kelompok B ini juga wajib. Nah, di sini yang wajib sebenarnya ada 3 mata pelajaran, antara lain seni budaya, prakarya dan wirausaha, dan penjas orkes. Nah, kami ada tambahkan 1 mapel, namanya TIK, Teknologi dan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini kita tambahkan 1 mapel yang wajib diikuti oleh semua peserta. Mau IPS, bahasa, ataupun IPA, semuanya dapat. Jadi ada 1 mata pelajaran yang ditambahkan ke dalam kelompok wajib B ya. Jadi yang sebenarnya cuma 3 mata pelajaran kita tambahkan 1 berarti menjadi 4 mata pelajaran. Ini TIK hanya didapat oleh kelas 10. Jadi kelas 11 nanti seperti Kak Elis atau Kak Patricia ya, Patricia Elis dengan Kak siapa ya yang saya ada lihat tadi, Kak Gabriel juga ya, nanti kalian udah nggak dapat lagi TIK ya. Kalian sudah tidak dapat TIK. Kenapa? Karena mata pelajaran kimia, fisika, biologi, matematika itu menjadi 4 jam, bukan lagi 3 jam. Ya. Makanya nanti naik ke kelas 11 dan kelas 12, TIK udah nggak dapat. Gitu ya. Jadi kalian dapat TIK itu hanya pada kelas 10 saja. Nanti pembelajaran TIK itu akan terintegrasi ke semua mata pelajaran. Kenapa Mem bilang ke semua mata pelajaran? Karena sekarang aja ya,
Sekarang saya sementara presentasi dengan kalian, ini sudah bagian dari TIK kan? Betul tidak? Ya, jadi kalian itu basicnya atau pendahuluannya itu nanti kalian diperkenalkan di kelas 10. Apa itu yang untuk geser-geser namanya mouse, apa itu untuk yang ketik-ketik namanya apa. Nah, mungkin akan dijelaskan oleh Pak Hendra ya. Karena dia selaku guru TIK. Jadi nanti di kelas 10 kalian dapat semua materi tentang TIK mulai dari software, hardware-nya kalian dapat dari situ. Nah, kalau nanti sudah naik ke kelas 11, TIK akan terintegrasi ke semua mata pelajaran. Kenapa Mem bilang begitu? Karena hampir semua mata pelajaran itu menggunakan TIK, ya. Seperti yang saya juga sekarang saya menjelaskan tapi Kak Willy yang mempresentasi gitu. Dia yang kasih share screen-nya gitu ya. Ini bagian yang saya bilang ini bagian TIK yang terintegrasi ke semua mapel. Ya, jadi ini kelompok wajib B. Jadi sudah tadi 6 mata pelajaran, kemudian yang sekarang ini ada 4 mata pelajaran, berarti sudah 10 mata pelajaran wajib yang harus kalian ikuti. Oke? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Hello. Bisa Ibu. Oke, sebelum saya lanjut, kira-kira di sela-sela ini ada yang mau bertanya? Kalau saya lihat sih sebenarnya udah ya. Nanti mungkin selesai ya baru kalian bertanya untuk saya. Oke, boleh? Oke, lanjut. Slide 6. Pak Willy. Kita masuk ke kelompok peminatan. Nah, kelompok C. Kelompok C adalah kelompok peminatan. Nah, di sini kelompok C karena sudah berbicara tentang peminatan, berarti sudah ada peminatan IPA, peminatan IPS, dan peminatan bahasa. Nah, kalau untuk peminatan IPA, matematika dan IPA, nah di sini semuanya ada matematika, ada biologi, ada fisika, ada kimia. Nah, ini harus yang kalian nih yang hadir di sini, kalian akan mendapatkan mata pelajaran ini. Ya. Jadi tadi sudah ada berapa mata pelajaran? 10 ya. 10 mapel tambah dengan 4 mapel yang ada di sini berarti sudah 14. Matematika, biologi, fisika, kimia semuanya 3 jam. Nanti kalau naik ke kelas 11 baru dia berubah menjadi 4 jam ya. Itu yang saya bilang tadi. Nah, makanya matematika akan menjadi 8 jam. Karena ada matematika peminatan, ada matematika wajib. Gitu. Jadi nanti nih Patricia, kemudian siapa? Gabriel. Mereka akan mendapatkan mata pelajaran yang sama seperti ini, tetapi jumlah jamnya berubah. Makanya jadi banyak. Gitu ya, jumlah jam. Jangan bosan. Nanti kalian ketemu dengan saya nih. Ya. Nanti kalian ketemu lagi dengan saya. Jadi mungkin kelas 10 tidak ketemu. Nah, sekarang ketemu dengan saya nanti ya. Karena kebetulan saya selain wakase kurikulum ya, wakase kurikulum yang dipercayakan buat saya ya. Saya juga mengajar kimia ya, perlu kalian ketahui. Jadi selain saya mengajar sebagai wakase kurikulum, saya juga mengajar kimia. Jadi kimia tuh ini menyenangkan kalau untuk saya sih. Kimia tuh menyenangkan, jadi jangan dianggap susah. Aduh, kimia nih susah banget. Enggak, kalau buat saya kimia itu menyenangkan ya. Karena kimia sebenarnya tuh ada di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Jadi sekali lagi untuk kelompok peminatan, untuk IPA, itu ada matematika, ada biologi, ada fisika, ada kimia. Masing-masing itu 3 jam pelajaran. Nah, nanti kalau naik di kelas 11 atau kelas 12, ini berubah menjadi 4 semua ya. Anak-anakku sayang. Ini berubah menjadi 4. Oke. Kita lanjut, ini untuk kelompok peminatan matematika dan IPA. Kita lanjut ke kelompok peminatan IPS. Ya,
Untuk kalian ketahui aja. Kalau ini kan kalian IPA semua ya. Nanti kalau ke IPS itu ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi, ada ekonomi. Nah, mungkin kalian bisa nangkep di sini ya, bisa tangkap. Yang sama untuk jurusan IPA itu adalah matematika. Betul tidak? Ada matematika yang tadi di atas itu wajib. Di sini yang tadi itu ada matematika peminatan. Sekarang coba kalian perhatikan untuk peminatan IPS. Apa yang sama di sini? Untuk mereka yang jurusan IPS. Ayo. Apa yang sama? Geografi. No. Sejarah. Iya, sejarah. Betul sekali, Elin. Sejarah. Nah, kalau sejarah yang awal, yang tadi itu adalah sejarah Indonesia ya, yang jumlah jamnya 2. 2 jam pelajaran. Nanti yang jurusan IPS, mereka juga akan dapat sejarah lagi. Jadi, jumlah jam sejarah menjadi 5. Gitu. Jumlah jam sejarah menjadi 5. Jadi nanti orang belajar tentang sejarah. Banyak gitu. Ya, mudah-mudahan nanti pelajaran sejarah menjadi pelajaran yang menyenangkan. Nanti gurunya yang akan caranya bagaimana supaya sejarah itu menjadi pelajaran yang menyenangkan. Karena jumlah jamnya banyak. Ini nanti kan kalau mereka sudah naik ke kelas 11 ini berubah menjadi 4 semua. Geografinya 4 jam, sejarahnya 4 jam, sosiologinya 4 jam, ekonominya 4 jam. Otomatis sejarah bukan lagi 5 menjadi 6 jam ya dalam per minggu. Jadi kalau jurusan IPA, setiap hari bisa ketemu dengan MAPELS, matematika. Tapi kalau IPS, setiap hari bisa ketemu dengan sejarah. Dengan MAPELS sejarah. Karena memang aturan kurikulum sudah seperti itu. Ya, orang nggak bisa otak-atik, memang udah begitu. Ya, oke. Untuk kalian ketahui aja karena kalian kan jurusan IPA ya. Nah, ini untuk jurusan IPS. Sekarang lanjut Willy, slide 8. Ini untuk peminatan ilmu bahasa. Ada peminatan ilmu bahasa. Jadi di sana ada pelajaran sastra Indonesia, ada pelajaran sastra Inggris, ada sastra Jerman, dan yang terakhir ada antropologi. Ya, jadi ada pelajaran antropologi. Nah, sama halnya dengan jurusan IPS dan IPA. Ayo, kira-kira yang sama di sini apa coba? Bahkan banyak. Ayo, apa untuk bahasa? Jadi jumlah jamnya menjadi banyak. Kira-kira untuk kelas 10, saya tanya nih, untuk kelas 10, kalau kelas 11, 12 ya udahlah. Kelas 10 ayo. Kira-kira dari kalian kalau perhatikan kira-kira yang sama nih pelajaran apa? Yang tadi di pelajaran wajib A. Kalau kalian perhatikan benar slide-nya yang saya jelaskan pasti bisa. Siapa yang bisa jawab? Ayo kelas 10 ada banyak loh. Ezra Wanma ini kelas 10 ya? Dia kasih mati. Dia langsung kasih mati kamera. Agustina, Tuom, kelas 10. Agustina. Kira-kira dari mapel yang ada di sini. Udah deh kalau gitu Mem kasih ke Patricia. Patricia ada perhatikan baik tidak nih? Kira-kira yang sama mata pelajarannya apa, Dek? Atau Esra mau jawab? Antropologi. Oh, antropologi baru. Bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa dan sastra Indonesia. Terus satu lagi ada. Bahasa dan sastra Inggris. Iya, betul sekali. Bahasa dan sastra Inggris. Nah, tadi di atas kalian sudah dapat bahasa Indonesia kan yang jumlahnya 4 jam. Nah, sekarang kalau tambah dengan sastra Inggris itu sastra Indonesia menjadi 7 jam. 7
jam. Ya. Kemudian bahasa Inggris yang di atas tadi 2 jam ditambah dengan sastra Inggris 3 jam berarti menjadi 5 jam. iya, betul sekali. Betul. Gitu ya, itu yang harus kalian pahami untuk jurusan bahasa. Pasti mereka akan lebih pinter. Untuk jurusan bahasa ya, pasti mereka akan lebih jago bahasa Inggris. Begitu juga nanti dengan sastra Jerman, mereka akan lebih jago bahasa Jerman. Oke? Kita lanjut, itu untuk peminatan ilmu bahasa. Yang terakhir, slide 9. Willy. Nah, ini dia. Di Agustinus, selain ada kelompok wajib A dan B, kemudian ada kelompok peminatan, ada juga yang disebut dengan kelompok lintas minat. Nah, lintas minat untuk setiap mata pelajaran, setiap jurusan itu beda-beda ya. Kalau untuk jurusan IPA yang kami tawarkan itu adalah 2 mapel. Itu bahasa Jerman dan ekonomi akuntansi. Gitu ya. Jadi kami ambil dari jurusan bahasa, ekonomi dan akuntansi. Ekonomi dan akuntansi, kemudian bahasa Jerman. Jadi nanti akan ditambahkan ke mapel yang tadi. Tadi kalian sudah hitung ada berapa mapel coba? Ada berapa belas? 17 sih. Aha, banyak amat. Kelompok A itu jumlah jam sayang, itu jumlah jam. Yang saya tanya ini jumlah mapel. Kelompok wajib A ada berapa mapel? 4. Hei. Kelompok wajib A ada berapa mapel? 6. Kelompok wajib B ada berapa mapel? 4. Berarti sudah 10 kan? Kelompok wajib C untuk IPA ada berapa mapel? 4. 4. Berarti sudah berapa mapel? 14 ya. 14. Oke. Nah, sekarang untuk kamu yang jurusan IPA itu ada ditambahkan 2 mapel lagi sebagai kelompok mapel lintas minat namanya. Lintas minat itu artinya kalian walaupun bukan jurusan IPS atau jurusan bahasa, kalian akan memperoleh 2 mata pelajaran, yang satu bahasa punya dan yang satu IPS punya. Itu adalah bahasa Jerman dan ekonomi akuntansi. Jadi kalau dijumlahkan 14 mapel tambah 2 mapel menjadi 16 mata pelajaran yang kalian akan dapat di kelas 10. Oke? Boleh ya? Sekarang untuk jurusan IPS. Nah, jurusan IPS mereka dapat tetap bahasa Jerman dari jurusan bahasa dan biologi. Ya, dan biologi. Nah, biologi dari jurusan IPA. Jadi yang memilih jurusan IPS, mereka akan mendapatkan mata pelajaran bahasa Jerman dan biologi. Sedangkan untuk yang jurusan bahasa, mereka akan mendapatkan mata pelajaran bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Masing-masing 3. Kalau kepleset, kalian tidak ambil untuk jurusan kalian yang IPA, misalnya mau masuk teknik, mau masuk kedokteran, mau masuk farmasi, mau masuk geofisika, mau masuk apapun itu yang ada kaitannya dengan kalian punya jurusan. Kalau memang kepleset tidak jadi masuk di kalian sesuai dengan kalian punya jurusan, bisa juga masuk ke akuntansi, gitu. Bisa juga masuk ke jurusan bahasa punya. Kayak contoh kemarin ya, ada dari jurusan IPA yang tembus SNPTN dengan bahasa Prancis, bahasa Jerman, dia tembus. Dan kemarin banyak yang harus kalian juga itu ya, ikut ya, pahami. Kemarin kami dari jurusan IPS juga ada yang tembus sampai ke UI, ya. Dari jurusan IPS malah kalau nggak salah, dia tembus ke UI. Jadi banyak
banyak dari kakak-kakak kalian yang lulus tahun ini, yang barusan ya, yang barusan lulus, banyak yang tembus ke ya universitas yang bergengsi sih kalau saya boleh bilang gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut slide terakhir dari dari struktur dan muatan kurikulum. Sekarang semua mata pelajaran ya, semua mata pelajaran yang ada 16 mata pelajaran, baik itu kelompok wajib A, kelompok wajib B, kelompok peminatan atau kelompok C, dan kelompok lintas minat, kriteria ketuntasan minimal atau KKM itu sama dengan 70. Jadi, apabila kalian memperoleh nilai di bawah 70, maka kalian nggak naik. Ya, sekali lagi nanti kalian tidak naik. Gitu. Nanti saya akan tambahkan sedikit materi tentang kriteria kenaikan kelas supaya kalian semua bisa tahu. Oke, itu seputaran tentang struktur kurikulum yang berlaku di Agustinus khusus untuk kelas 10 ya, khusus untuk kelas 10 kalian yang ada di sini. Jadi yang kalian sudah tahu bahwa kelompok wajib A, kelompok wajib B, kelompok peminatan atau kelompok C, kemudian kelompok lintas minat, sekali lagi ya, KKM-nya 70. Jadi kalau kalian berasal dari sekolah lain yang mungkin KKM-nya masih di bawah 70, kalian harus push, harus tambah semangat supaya KKM 70 ini bisa kalian peroleh di Agustinus. Oke. Ya, Bu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pengolahan nilai. Oke, lanjut ya. Ini pengolahan nilai. Nah, sekarang untuk mendapatkan KKM 70 yang saya sudah katakan tadi, itu dari mana Kak Mam? Nah, pasti timbul pertanyaan itu. Itu kita bisa dapat 70 tuh dari mana aja sih? Gitu. Nah, ini dia pengolahan nilainya. Sekarang, yang harus kalian lewati supaya bisa naik itu adalah nilainya itu yang disebut yang pertama itu adalah nilai sikap spiritual dan sikap sosial. Kalian harus peroleh minimal B. Ya, minimal B. Kalau C kalian nggak naik. Oke, itu sudah dibilang minimal B. Minimal baik. Kemudian yang kedua, itu nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini antara lain yang kalian bisa peroleh itu dari penilaian harian. Nah, penilaian harian misalnya ulangan-ulangan harian tuh. Kalau guru-guru yang ada 16 mapel dengan 16 guru yang berbeda, kalian akan diberikan ulangan harian. Nah, selain ulangan harian, kalian juga akan dikasih tugas. Jadi jangan pandang enteng dengan tugas. Tugas 1 dikirim, kamu nggak kerja. Tugas 2 dikirim, kamu juga nggak kerja. Nanti tugas 3 baru kerja, padahal sudah dibolong 2 tugas. Gitu ya. Itu yang disebut dengan penilaian tugas. Kemudian ada lagi yang terakhir, itu adalah penilaian akhir semester. Itu yang kadang-kadang kita sebut dengan ulangan semester. Jadi ada ulangan semester ganjil, ada ulangan semester genap. Nah, itu yang disebut dengan penilaian akhir semester atau PAS. Nah, dari ketiga penilaian ini, ada ulangan harian, tugas, ulangan semester, itu akan diperoleh penilaian akhir semester yang akan terintegrasi ke dalam nilai rapor. Itu ada rumusnya. Ya, ada rumusnya, nanti kalian akan diberitahu oleh guru mata pelajaran masing-masing. Rumusnya kayak gini, nanti diberitahu sama gurunya. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi itu nilai pengetahuannya. Yang ketiga itu adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan kalau sekarang kalian adalah jurusan IPA. Nah, mungkin Bapak Ibu guru akan kasih praktek. Nah, praktek ya. Kalian akan dapat praktek kimia, praktek fisika, praktek biologi. Makanya di sini dibilang ada penilaian praktek. Ada juga penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja kalau menurut saya, pemahaman saya, misal kalian sudah bikin tugas, nah itu juga menjadi penilaian buat Bapak Ibu guru, gitu ya. Atau bisa juga setelah kalian praktek,
kalian disuruh bikin laporan, ya kan? Kalian disuruh bikin laporan. Nah, laporan ini berbentuk apa? Bisa juga berbentuk portofolio, atau bisa juga disuruh bikin kalian praktik di rumah masing-masing. Nah, itu juga bisa dibilang sebagai penilaian proyek. Kalian kerjakan di rumah, ya. Dikasih bahan apa, kalian cari sendiri. Itu antara lain penilaian keterampilan. Jadi di sini penilaian keterampilan tuh macam-macam, tergantung dari gurunya kasih buat kamu apa. Oke? Jadi untuk nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, Kak Willy, slide berikutnya. Nilai pengetahuan dan keterampilan itu bisa kalian lihat di sini, ya. Jadi nilai pengetahuan ada tes tertulis. Tes tertulis itu yang tadi, yang Min bilang, ulangan harian. Bisa juga mungkin sementara kalian tes, kalau saya biasa kasih bisa Kahoot boleh, bisa Quizizz boleh. Nah itu ya, bisa Quizizz. Itu bisa tes lisan langsung, misalnya guru sementara menjelaskan, dia kasih pertanyaan buat kamu, kalian jawab. Nah itu disebut dengan tes lisan. Atau penugasan, itu yang saya bilang tadi, dikasih tugas buat kamu. Ya. Kemudian kalau untuk nilai keterampilan yang seperti saya katakan tadi, ada tes praktikum, kemudian ada proyek, ada portofolio, kemudian ada apa lagi yang satu tadi ya, itu ya. Jadi ini kalian bisa lihat, kira-kira ini masuk. Oh kalau kita IPA pasti akan diberikan misalnya, oh Ibu Nuning kasih praktek fisika misalnya. Oh Ibu Memfemi akan kasih praktek kimia misalnya. Nah, itu akan dinilai oleh masing-masing guru mata pelajaran. Ya, oke lanjut. Ini sudah habis. Nah, akhirnya kalau kalian bisa mengikuti semuanya dengan baik, maka ya, ini dia yang terakhir, kriteria kenaikan kelas. Kamu bisa dikatakan masuk dalam kriteria kenaikan kelas apabila kamu bisa melewati 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Contoh sekarang kita sudah akan memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Ini masuk semester ganjil ya. Nanti pada tahun 2022 kalian akan masuk pada semester genap. Jadi kalau kalian sudah bisa ikuti semester ganjil dan genap, maka kalian bisa diperhitungkan untuk masuk pada kriteria kenaikan. Oke. Kemudian yang berikut, yang kedua, aturan kedua. Ya. Sikap spiritual dan sosial seperti yang saya katakan tadi, minimal kalian punya nilai harus B, harus baik. Kalau C, otomatis nggak naik. Ya, otomatis tidak naik. Kemudian, ada lagi yang dibilang tadi, ya. Ya, saya mungkin belum singgung. Ini nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan. Ini wajib diikuti oleh semua siswa, terutama kelas 10. Ya, terutama kelas 10. Nanti mungkin kelas 11 dan kelas 12, terutama kelas 12, mata pelajaran kepramukaan itu akan terintegrasi. Karena kebetulan saya ada di Manado kemarin. Di Manado sudah dicanangkan usia 12 sampai 18 tahun itu serentak divaksin bersama-sama. Usia 12 sampai 18 tahun divaksin bersama-sama itu sudah digalakan oleh gubernur. Jadi saya tidak tahu apakah di kota Sorong ini sudah diberlakukan atau belum, karena saya nggak keluar ya, saya ya itu sudah harus isolasi mandiri karena bepergian dari luar kota gitu. Ya mudah-mudahan kalian yang ada di sini udah vaksin ya, ini wajib loh, wajib vaksin nih. Oke, yang terakhir, nah ini yang paling penting buat kalian semua. Tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau KBM, ketuntasan belajar minimal. Kalau KBM ketuntasan belajar minimal, kalau KKM kriteria ketuntasan minimal. Sama, sebenarnya mereka berdua pengertiannya sama. Cuma istilah aja yang beda. Ya, jadi tadi kalian sudah tahu bahwa KKM minimal berapa?
Gitu loh. Loh, jadi nggak boleh ya di bawah kata KKN untuk 3 mapel. Oke, untuk 3 mapel. Tapi ada pengecualian. Dengan catatan, di antara kompetensi pada mata pelajaran tersebut tidak boleh ada mapel jurusan. Nah, lo. Jadi gini, pengertiannya kayak gini ya. 3 mapel boleh. 3 mapel boleh. Contoh, PKN, sejarah, penjas. Itu 3 mapel kalian tidak tuntas. Misalnya dapat 65, 67, 68. Ini 3 mapel. PKN, sejarah, penjas. Itu kalian bisa naik kelas. Sekali lagi ya, itu bisa naik kelas asal cuma 3 mapel. Tapi kalau lebih dari 3 mapel nggak boleh ya. Ini sudah dibilang. Tidak memiliki lebih dari 3. Jadi kalau cuma 3 boleh. Tapi, pengecualiannya tapi. Kalau di antaranya 3 ini ada mapel, contoh yang satu PKN, yang satu sejarah, ternyata bukan penjas. Yang kamu tidak tuntas, saya pelajaran kimia. Contoh ya, berarti PKN, sejarah, kimia. Berarti kimia tidak tuntas. Maka kalian tidak naik kelas. Kenapa? Karena ada mata pelajaran jurusan yang tidak tuntas. Gitu ya. Karena ada mata pelajaran, satu mata pelajaran jurusan yang tidak tuntas. Itu saja cuma satu. Bagaimana kalau ada 2? Ternyata kamu yang tidak tuntas itu adalah PKN, biologi, kimia. Aduh, lebih tidak naik lagi. Gitu ya. Jadi bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi sekali lagi, boleh 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, boleh. Asal di dalamnya tuh tidak ada mata pelajaran jurusan. Kebetulan kamu di sini IPA ya. PKN, kimia, fisika yang nggak tuntas, jelas kamu tidak naik. Kalau untuk jurusan IPS, misal PKN, ekonomi, sejarah nggak tuntas. Nah, itu kamu tidak naik. Atau jurusan bahasa. Contoh misalnya sejarah, antropologi, sastra Jerman. Itu tidak tuntas. Otomatis kamu juga tidak naik. Itu 2. Kalau 1 aja nggak naik, bagaimana kalau 2 lebih tidak naik lagi? Gitu. Jadi 1 mata pelajaran dari ketiga jurusan, misalnya 1 diantaranya matematika minat yang kamu nggak tuntas, wow, itu udah nggak naik. Jurusan IPS, aduh sejarah nih yang kamu nggak tuntas, tidak naik. Ternyata sastra Inggris yang tidak tuntas, kamu juga tidak naik. Itu untuk jurusan IPS dan bahasa. Gitu ya. Itu harus kamu pahami benar-benar. Karena kalau tidak, iya. Berarti harus apa? Fokus dengan kamu punya jurusan. Hati-hati, jangan sampai yang mata pelajaran jurusan justru itu kamu yang tidak tuntas gitu ya. Itu antara lain. Oke. Dari slide 1 sampai slide 14 kira-kira ada pertanyaan untuk jurusan IPA. Nanti dengan jurusan IPS dan bahasa juga. Gimana? Halo? Apakah ada pertanyaan dari kalian? Silakan, welcome. Kalian boleh bertanya apa saja yang bisa kalian tanyakan. Jadi saya hanya berulang kali mengingatkan buat kalian, kalau keluar rumah tetap prokes ya, tetap pakai masker, jaga jarak dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada nih. Baik, ada pertanyaan. Room pertama dan room kedua. Ada pertanyaan untuk kalian semua? Ya, mudah-mudahan kita bisa saling bertatap muka ya. Mudah-mudahan kita bisa saling bertatap muka. Karena nggak enak sih
kalau hanya lihat ini dihidupkan kamera juga. Jadi saya tidak bisa lihat kamu pemuka-muka. Padahal kamu lihat saya pemuka ya dari awal hingga akhir. Tapi yang tetap stay ini ada Fensha, ada siapa nih? Ya ini OSIS ya, Selo. Gitu. Ada pertanyaan? Boleh kalian mau tanya apa aja? Silakan. Saya buka. Masih ada waktu ya, masih ada waktu. Waktunya masih ada 5 menit. Silakan Mem kasih mau pertanyaan apa aja. Disilakan mau tanya apa aja boleh. Kebetulan ya, karena kebetulan saya ya apa namanya cukup lama juga sih. Ya, apa yang kalian mau tanya disilakan, Mem persilakan buat kamu untuk bertanya. Biasanya saya hadir di sekolah, cuman karena saya baru dari luar kota, otomatis saya harus isoman dulu. Nanti mungkin hari Jumat kan baru saya Jumat ya, nanti Jumat baru saya muncul ke sekolah. Baik, untuk Kak Vero dengan Mawit, kalau Mawit ada di situ. Siap. Siap, Mem. Rindu, rasanya rindu lihat sekolah ya. Macam berabad-abad kan nggak lihat ya. Baik. Macam terlalu lama. Oke, ada pertanyaan dari kalian? Silakan. Halo. Agustina Tuong, silakan. Nah, di sini saya lihat ada Stefan, ada Fensha, ada Keisha, ada siapa lagi nih yang hidupin kamera, Selo, ada Chris, ada Chris Pinontoan. Silakan ayo yang mau bertanya. Ini ada Purnomo, ada Agustina. Ayo disilakan. Saya nggak gigit kok. Ada Esra.